Kalau seandainya orang fajir, orang kafir, orang fajir, orang jahat ini mati, hendak meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka turun dari langit itu malaikat yang ghilad, syidad, yang sangat keras, yang sangat jahat. Sudul wujuh, wajahnya hitam, kelam, gosong, dan membawa kain kafan dari neraka yang sangat busuk baunya. Kemudian dia pun duduk di samping orang yang mau ihtidar, mau mati dari orang kafir ini. Maka malaikat yang jelek rupanya ini langsung meneriakkan di telinganya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabih. Hei jiwa yang buruk, keluar kau kepada kemurkaan Allah dan laknatnya, keluar kamu. Maka dicabut paksa, kata Nabi SAW, seperti apa? Seperti pisau yang bengkok, kayak cerulit. Kemudian dimasukkan ke kambing wol, kemudian disiram, kemudian dipaksa, rontok semua bulunya, rontok semua persendiannya, sakit yang luar biasa. Tapi tetap dia harus keluar. Ketika dia keluar, diserahkan kepada malaikat yang membawa kain kafan dari neraka yang sangat busuk itu. Dia pun tidak tahan di situ, ruhnya itu diangkat ke langit. Malaikat semua tersakiti dengan ruh ini karena baunya. Ini ruh siapa? Bau busuk sekali. Semua menyingkir malaikat itu, tidak ada yang mau mendekat. Ketika kemudian penjaga langit pertama diketuk supaya ruh ini naik ke langit, nggak mau dibukakan sama sekali, tidak mau dibukakan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ketika ruhnya orang kafir naik ke langit pertama, la tufattahu lahu abwabus sama. Allah atau malaikat tidak ada satupun yang membuka pintu-pintu langit. Bahkan dia akan masuk neraka. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan masuk surga orang kafir itu hatta yalijal jamalu fis samil khiyat, sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Allah. Liang jarum seberapa? Jarum liangnya kecil, unta besar. Gimana masuk ke liang jarum? Gimana caranya? Dijadikan benang dulu untanya baru bisa masuk. Artinya bahwa mustahil ada unta masuk ke liang jarum, kecuali kalau jarumnya gede gitu ya, lubangnya seperti pintu itu. Mana ada jarum ya. Jarumnya kecil, jarum itu artinya mustahil orang kafir masuk surga. Lah ketika tidak dibukakan pintu langit, akhirnya oleh malaikat yang sudah capek-capek bawa ke atas, dilempar ruh itu. Bayangkan, dilempar ruh itu sehingga ruh itu jatuh dari ketinggian itu. Kemudian ketika bersatu dengan jasadnya seperti antum, jatuh dari atas. Gimana rasanya tuh? Gak usah dirasakan, pasti sakit ya. Rontok semuanya. Sudah kesakitan, tiba-tiba dihimpit lagi kuburan, langsung remek semuanya. Setelah ada himpitan kubur, tiba-tiba datang malaikat Munkar dan Nakir, kemudian berteriak dan menekan suaranya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Enggak, kaget dia ya. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa madinuk, apa agamamu? Makanya dia lagi pusing, lagi merasakan sakit, dia hanya mengatakan ha la adri. Fayaqulan ha la adri, saya tidak tahu. Aqulu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku hanya mengikut-ikut orang saja, enggak tahu. Maka dia pun akan dicambuk oleh malaikat. Kalau seandainya cambukan itu dicambukkan ke gunung Uhud, maka cukup menghancurkan Uhud itu. Bagaimana kalau dicambukkan ke jasad manusia, turuhnya seorang kafir itu?